Dari lihat kita dari ini apa postur tubuhnya gitu kan, kalau misalkan masih muda itu elang Jawa itu ininya apa matanya masih kuning gitu, lebih bulunya juga coklat gitu, nggak terlalu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden. Saya di sini sebagai kiper elang. Saya pertama mau masuk ke sini dulu saya sebagai pemburu. Dulu saya ikut berburu sejak umur 14 tahun sama bapak saya. Karena kan bapak saya juga seorang pemburu. Saya dikenalin sama bapak saya ke hutan selama sampai berapa tahun? Sampai umur 20 tahun. Dulu 14 tahun saya masuk ke hutan. Bapak saya seorang pemburu, ngambil burung elang gitu, masuk keluar hutan lah gitu. Bapak saya suka ngambil burung dan yang elang dijual di kampung, masih di kampung. Kalau tentang elang, tentang dilindungi belum tahu Pak. Soalnya. Terus bapak saya ini dulu suka ngambil buah juga kan, di hutan itu ada buah canar gitu, seperti anggur gitu, dijualin ke ini pengumpulnya di sana. Saya itu diajarin sama bapak saya ngambil burung pakai pakai legit, pakai lem, kayak lem gitu Pak. Iya, pakai getah ya. Saya belajar dari situ, saya suka ikut ke hutan gitu, ngambil gitu kan, ngambil elang udah berapa kali, udah sering lah, ada 10 kali lebih lah gitu. Kalau burung elang itu dulu dijual Pak, dijualnya murah Pak, cuman 15.000 per ekor ya, ke pasar Pak. Dulu ya cuma 15.000 dijualnya. Ketemu orang Yayasan Telapak Pak, diajakin penelitian itu pengamatan tentang elang gitu. Katanya dulu kan ketemunya di Kali Ciapus tuh, bapak saya sama orang Telapak, ditanyain beliau itu lagi cari sarang katanya. Kata bapak saya, oh ini ada sarang elang keyup katanya, bukan elang Jawa gitu. Kalau pas itu diajakin pengamatan dari sama Yayasan Telapak 2007 kalau nggak salah. Di sarangnya Pak, anaknya. Reproduksi. Iya. Pengembang biakannya. Iya, di sarang itu.
Dan saya juga diajakin, saya juga ikut belajar di situ sama Yayasan Telapak. Tapi saya juga belum dikasih tahu apa dilarang apa enggaknya gitu kan. Selama sukses itu apa anaknya nyampe bisa terbang, baru dikasih tahu ini nggak boleh diambil katanya. Ini ada hukumannya, kalau diambil hukumannya 10 tahun, denda 100 juta gitu. Dari situlah bapak saya juga dan saya juga sadar gitu kan. Setelah itu saya ikut ini apa kerja di Yayasan IAR, ikut pengamatan tentang satwa kukang. Yayasan IAR itu? Iya, saya diajakin nyampe berapa 3 tahun di sana. Berangkat pas apa malam jam 7 nyampe jam 2 malam. Kalau dari jam 2 malam nyampe pagi gitu. Untuk apa ngambil data tentang kukang. Saya dulu bapak saya punya kenalan namanya ini apa Pak Yandri yang dari Salak 1 juga di sini. Saya diajakin kerja, katanya mau nggak kerja di Swakalang dulu kan, belum sama Taman Nasionalnya ini. Kerja di Swakalang katanya dengan gaji 150.000 Pak per bulan. Iya, kata saya oke mau. Saya hitung-hitung belajar gitu kan di elang itu. Selama setahun saya ditawarin lagi sama Pak Yandri, katanya mau milih di Swakalang apa mau masuk ke Taman Nasional gitu. Saya dikasih waktu 7 hari Pak dulu. Kalau mau milih di Swakalang, kan di Swakalang itu yayasannya. Kalau di sini katanya pemerintah katanya. Jadi mau pilih mana gitu. Saya ngambil keputusan ya ngambil di Taman Nasional. Tapi tetap saya masih ngurus elang Pak di Taman Nasional. Sampai sekarang udah 8 tahun di sini. Sehari-hari saya ngurusin elang Pak. Misalkan ngasih pakan elang di sini kan. Kalau misalkan ada serahan elang gitu kan, misalkan masuk dulu ke kandang karantina gitu. Nanti setelah dicek kesehatannya sama dokter, terus di ini apa kita di kandang karantina juga nggak langsung ini ya Pak, nggak langsung misalkan apa dipindah ke kandang rehab gitu. Di ini dulu kita lihat kondisinya dulu, kesehatannya dan perilakunya. Itu kalau perilaku di karantina itu selama 3 bulan Mbak, baru bisa masuk ke kandang latih ini. Belajar dari pengalaman juga ya di alam ya. Kalau misalkan elang ini apa cara berburunya udah bagus, udah apa cara terbangnya gitu. Pakan daging potong. Iya. Kalau pertama itu misalkan elang yang jinak itu kan biasa dikasih ini misalkan kasih apa pur, ada yang juga dikasih apa sayuran. Kita coba untuk kasih pakan hidup dulu ya pertamanya. Iya pertamanya gitu Pak. Misalkan kalau dia nggak mau dilihatin sehari gitu, nggak mau berarti kita harus nyincang dulu gitu. Ya dicincang dulu langsung kita diloloh Pak, dikasih makan itu ya disuapin selama seminggu Pak, supaya balik lagi ke itunya ya ke sifat alaminya. Cara dia untuk berburu kita lihat lagi Pak, cara perilakunya dia berburu gitu. Kayak gimana gitu kan, misalkan dia masih belum bisa untuk berburu, kita ini apa potong dulu apa ininya pakannya, nggak langsung nggak dicincang Pak, di ini apa kita kupas dulu kulitnya itu, pakan itu
kita taruh gitu. Cuman di sini ada 3 jenis, marmot sama mencit sama tikus putih itu. Kita matiin dulu di ini Itu tahap di, kedua ya. ya tahap kedua. Kalau misalkan dia udah terbiasa makan belajar berburu gitu, kita kasih yang hidup. Setelah itu kalau misalkan dia udah bisa berburu, kita pindah ke kandang ini dulu Pak, ke kandang misalkan kalau bagus dipindah ke kandang latih Pak. Iya, latih terbang. Setelah itu kita juga diproses lagi Pak di kandang latih terbang itu selama terkadang ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun untuk mengembalikan ke alamnya. Kalau itu 3 bulan, Mbak. Iya, 3 bulan. Dari ya misalkan pertama ya dari telur ya. Kalau di alam itu 40 hari Pak baru netes. Iya, dari bertelur. Dari netes itu selama 3 bulan. Baru belajar. Iya, belajar terbang. Ngepak sayapnya dulu, belajar di sekitaran kandang gitu. Berjalan-jalan di sekitar sarang gitu ya. Nanti ke pohon gitu. Saya dulu ini waktu ikut sama Yayasan Telapak ya, pertama kali itu selama 5 bulan saya di sana di hutan ikut nginep gitu. Untuk ikut pengamatan dari telur sampai menetes sampai terbang gitu. Sampai dewasa. Iya, sampai dewasa. Kalau misalkan di sarang juga kan misalkan dia juga kalau misalkan udah belajar terbang kemana-mana gitu kan, selama setahun masih di ini kalau di alam. Iya, di sekitar sarang. Iya, nggak jauh gitu, masih didampingi juga sama induknya Pak. Oh, masih didampingi. Iya, dia sambil belajar berburunya gitu. Diajarin ini. Iya, sama induknya. Kalau dewasa itu nyampe Atau berapa tahun? 3 tahunan Pak. 3 tahun. Iya, dewasa. iya, udah lumayan dewasa lah gitu. Pak, dari lihat kita dari ini postur tubuhnya gitu kan. Kalau misalkan masih muda itu elang Jawa itu ininya matanya masih kuning gitu. Lebih bulunya juga coklat gitu kan. Nggak terlalu ini. Selama setahun Pak bisa berburu. Kalau misalkan dari sarang itu selama setahun bisa berburu. Paling dia misalkan ini aja 2000 hektar kalau nggak salah. Iya. Untuk yang Iya. dewasa ya? Iya. 2000 hektaran. Kalau misalkan dia dekat sarang kan itu daerah jelajahnya 2000-an. 2000 Ya. Oh enggak Pak. Nggak punya. Enggak, tetap di misalkan dia daerah misalkan ini blok ya habitatnya di sini ya tetap dia di sini. Sini, Pak. Iya, iya, Ada seluruh iya, yang 4 titik itu ya. iya. Paling kalau dia misalkan dia kan punya punya ya? Kalau misalkan punya blok itu Teritorial. iya, dia nggak jauh dari situ Pak nantinya. Gitu, termasuk di Jawa Timur. Iya, iya, Kawasan. dia. Kalau misalkan ada elang yang jenis lain gitu bisa diusir gitu kan dari itu. Iya, iya. Misalnya survival. Iya, iya, mempertahankan ininya wilayahnya. Kuasaannya. Iya, Itu Kang Deden pernah menyaksikan iya pernah Pak. Suka ini berantem terkait, iya diusir gitu kan. Misalkan, tapi kalau misalkan ada misalkan elang berontok, elang ular bido juga gitu kan.
Dia harus mempertahankan tetap kekuasaan. Kalau di alam beda, bisa Pak. Kalau di kandang agak susah ya Pak. Kalau di alam itu jantan lebih kecil Pak badannya. Kalau betina agak gedean. Postur tubuhnya gitu. Iya gantian. Dia mengerami juga gantian Pak. Oh, mengerami. Iya, mengerami telurnya gantian. Jadi yang betina lagi ngeramin, jantan cari makan. Iya, iya. Dapat makanan. Iya. Pergi. Iya gantian gitu. Terus Bur-burunya juga ya gantian gitu. Dia harus jagain telurnya kan nyampe 40 hari. Sama sih hampir 40 sama dokter ya. oh, barengan jadinya. Iya, emang iya ada datanya itu. Iya dari dulu dari zaman Swaka Elang juga gitu kan. Kalau Barengan dari zaman Suakalang. iya, kalau saya mah kalau dokter ya baru 2 tahun setengah. Itu datanya tetap masih ada gitu. 40. Iya, Kalau yang lahir di sini dari kesuksesan Kang Deden lah. di sini ada satu Pak yang benar yang sukses gitu kan. Yang kemarin itu karena Satu ekor. ya 1 ekor yang 1 ekor itu bertelur kan, dia lahir tapi dimakan musang itu. Yang kedua terjepit gitu. Yang pertama itu sukses Pak elangnya sampai sekarang. Iya sampai sekarang masih ada di kandang sebelah sana. Udah umur berapa? Sekarang udah 1 tahun 2 bulan. Jantan atau betina ya? Itu belum di searching Pak. Oh, belum. Iya belum dicek itunya. Oh, gitu. Iya. Harapannya di sini lebih maju aja gitu. Tetap harus menjaga kelestarian elang gitu.